Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Kolaksono dari Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020, dengan NIM 160362037. Di sini saya akan mengangkat kasus berjudul tentang karena skandal doping Rusia tak dianggap negara di Olimpiade Tokyo. Ya, bisa kita lihat. Ini adalah bendera yang dipakai oleh Rusia pada saat Olimpiade Tokyo kemarin dengan menggunakan nama ROC atau Russian Olympic Committee. Kronologi. Di sini kita akan membahas kronologi tentang dari doping sistematik yang dilakukan oleh Rusia. Diawali pada November 2015, WADA menemukan kecurangan pada cabur atletik Rusia. Setelah ditemukan, Federasi Atletik Rusia dihukum. Pada Mei 2016, New York Times memberitakan banyak atlet Rusia yang tampil di Olimpiade dalam program doping yang dikontrol oleh negara. Hal di atas berdasarkan bukti dari whistleblower Grigory Rodchenkov, direktur lab di Olimpiade musim dingin Sochi. Richard McLaren mengungkap bukti doping atlet Rusia di Olimpiade Sochi pada Juli 2016. Akibatnya Rusia direkomendasikan untuk dilarang tampil di Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, tapi sukses mendapat 19 emas di Olimpiade tersebut. Jadi Richard McLaren ini adalah seorang pengacara asal Kanada yang diutus oleh WADA, Badan Anti Doping Dunia, untuk menyelesaikan kasus permasalahan doping sistematik yang dilakukan oleh Rusia. Kemudian, hukuman dijatuhkan kepada Rusia pada Agustus 2017, dilarang kejuaraan atletik, tetapi diizinkan jika sebagai atlet netral. Desember 2017, IOC menghukum Rusia untuk tampil di Olimpiade musim dingin di Pyeongchang pada Februari 2018, tetapi diperbolehkan jika atlet netral dengan memenuhi persyaratan. 168 atlet Rusia tampil di Pyeongchang pada Februari 2018. Di bulan yang sama, Rusia dipulihkan IOC atas hukumannya setelah tes atlet yang tampil di Pyeongchang dianggap negatif, tetapi pada September 2018, WADA tidak mengembalikan status USADA sebelum memenuhi persyaratan atau bebas doping, termasuk memberikan akses data yang disimpan di lab anti-doping Moskow. Pemeriksaan terhadap data di lab anti-doping tersebut dimulai Januari 2019, kurang lebih 2000 sampel dari lab Moskow. Pemeriksaan terhadap data doping itu dimulai pada Januari 2019. WADA mengekstraksi data doping termasuk 2000 lebih sampel dari laboratorium Moskow 3 minggu setelah batas waktu yang ditetapkan Rusia. WADA menyebutkan data yang diberikan USADA inkonsistensi pada September 2019, yang mana hal ini akan mengancam hukuman lain. IAAF atau Lembaga Atletik Dunia melarang Rusia tampil di kejuaraan atletik dunia di Qatar. Ancaman hukuman Rusia pada November 2019, WADA merekomendasikan agar Rusia mendapat sanksi berupa larangan dari IOC selama 4 tahun karena memberikan data yang tidak lengkap kepada WADA. Jadi pada 9 Desember 2019, ditetapkan bahwa Rusia dijatuhkan hukuman larangan tampil ajang internasional dalam 4 tahun ke depan karena data lab yang tidak lengkap. Sanksi berlaku di Olimpiade 2020 di Tokyo dan Piala Dunia. Ya, ada 3 lembaga dunia yang menyelesaikan kasus permasalahan ini. Pertama ada World Anti-Doping Agency atau lembaga anti-doping dunia ya. Dia ini adalah menginvestigasi dan mengungkap dari kasus doping sistematik yang dilakukan oleh Rusia. Kemudian ada CIS. CIS ini adalah Court of Arbitration for Sport. Jadi CIS ini melarang Rusia untuk melakukan mengikuti kejuaraan atau ajang Olimpiade yang diselenggarakan. Kemudian di sini ada International Olympic Committee atau IOC, International Olympic Committee, mengizinkan atau memperbolehkan. Jadi setelah lobby alot yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, akhirnya IOC mengizinkan Rusia untuk mengikuti Olimpiade Tokyo 2020 Olimpiade Tokyo 2020 kemarin.
Jumlah tes doping atlet Rusia yang ditutupi dan diakali pada tahun 2012 sampai 2015. Atletik itu ada sebanyak 139, angkat besi ada 117, cabur non-olimpiade ada 37, cabur paralimpik ada 35, gulat 28, kano 27, balap sepeda 26, skating 24, renang 18. Kemudian hoki es 14, ski 13, sepak bola 11, dayung 10, biathlon 8, bobsleigh 8, judo 8, bola voli 7, kemudian tinju 7. Bola tangan 7, taekwondo 6, anggar 4, triathlon 4, pentathlon modern 3, menembak 3, voli pantai 2, curling 2, bola basket 1. Berlayar 1, snowboard 1, tenis meja 1, polo air 1. Jadi sumber laporan ini sumber laporan independen dari Richard McLaren. Jadi ini adalah data yang dikumpulkan oleh Richard McLaren dalam kasus doping yang dilakukan oleh Rusia. Jadi bagaimana dengan lagu kebangsaan mereka? Mereka menggunakan lagu kebangsaan nih. Sebagai gantinya, kontingen ROC menggunakan fragmen dari piano konserto nomor 1 oleh Piotr Tchaikovsky selama Olimpiade Tokyo 2020. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.